Tuh dianggap kekurangan aneh, padahal kalau menurut pengalaman aku, ketika aku mengakui aku need help dari luar dan aku mendapatkan help itu dari orang-orang yang tepat, gak hanya sekedar teman-teman mungkin ya nggak paham ilmu psikologi dan sebagainya, malah itu pintu pertama yang terbuka buat aku Menerima keadaan kamu. menerima keadaan aku, menuju kebahagiaan yang lebih banyak dan hidup yang lebih peaceful ketika kita udah mengakui kalau we need help, dan kita bisa grow justru dari situ. Karena kamu akhirnya bisa menerima kenapa kamu seperti ini, begitu. Menerima dan justru nggak menganggap hal tersebut menjadi limitation buat aku yang membatasi, tapi justru menjadi karena ada itu aku jadi banyak banget ngerasain blessing di hidup aku. Apa misalnya? Wah, luar biasa lah. Misalnya ya, aku tuh didiagnosa bipolar 2009. Aku tuh mengalami fase istilahnya denial, jadi aku nggak mau mengakui bahwa aku bipolar itu selama 4 tahun. Begitu 2013. Apa yang kamu takutkan ketika kamu denial itu? Ya nggak mau terima aja. Kenapa nih gue? Kok gue gini? Nggak mungkin. Gue kan Bukan orangnya gue nih, gue kuat. Gue normal kan kok orangnya gitu. ini, kan. Jadi nggak mau, nggak bisa cerna aja. Nah begitu 2013, karena aku banyak belajar ya dari bertahun-tahun, dari tahun 2008 kalau nggak salah, aku tuh banyak belajar tentang psikologi, tentang ilmu konseling, terapi, kayak self healing atau spiritual healing. Dan aku juga banyak belajar tentang neuroscience. Nah dari situlah pasti kan efeknya ke diri sendiri ya. Iya betul. Dan aku pasti nyambunginnya ke gimana relation aku dengan orang-orang sekeliling aku, gimana aku melihat diriku, gimana aku melihat orang-orang di lingkungan kerjaku, di dunia. Baru aku akhirnya memutuskan untuk belajar bipolar itu sendiri apa. Dan mempelajari apa yang terjadi sama aku. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Bipolar itu apa sih? Apa yang kamu rasakan? Bipolar itu ketidakseimbangan produksi hormon di otak. Jadi kalau misalnya Karos nih ya, ada beberapa hormon happy di otak kita. Namanya ada serotonin, ada oksitosin, dopamin, oksitosin. Nah kalau orang yang nggak bipolar itu produksinya Pas gitu ya? pas, kuotanya tuh terpenuhi, dan itu emang harus gitu supaya kita stable. Nah kalau misalnya orang bipolar itu dia, kalau aku ya, setiap orang yang didiagnosa bipolar beda-beda. Tapi kalau aku ada namanya serotonin itu nggak terproduksi gitu. Jadi ketika aku di MRI, CT scan, semua itu tuh aku nggak terproduksi, sehingga jadinya sulit untuk aku gimana istilahnya, akibatnya ada mood swing itu. Gitu. Nah begitu aku banyak belajar tentang hal ini, aku jadi banyak nemu cara untuk nge-tackle ketika misalnya aku mengalami panic attack. Ketika aku misalnya terjadi sesuatu ini, aku udah bisa namain nih, oh ini tuh ini, dan aku bisa ngasih skor. Oke, sekarang gue panic attack ini sekarang lagi level 6 misalnya. Terus gimana nih, dibiarin aja atau gimana cara menghadapinya segala macem. Dan wah gila, aku bersyukur sih begitu 2013, walaupun risky banget ya, aku jujur ke semuanya, aku open ke publik kalau aku bipolar. Tapi aku momen-momen terbahagia aku adalah ketika di Tumblr, di Facebook aku banyak yang kirim message gitu, Ca, gue juga bipolar dan karena lo gue jadi berani tetap berkarya, gue ngerasa tetap berguna, dan gue punya keyakinan bahwa gue bisa membuat hidup gue luar biasa, dan bipolar ini bukan kayak yang orang-orang bilang gitu loh, sesuatu yang membatasi, seakan-akan kita jadi kurang dari orang lain. Sama kok, orang lain juga punya limitation, ada yang diabetes, ada yang kanker, ada yang workaholic, karena itu juga bukan sesuatu yang sehat ya, cuman bentuknya beda-beda aja tiap orang gitu. Dan ya coba kita mau tanya komentar kamu dari tayangan berikut ini. Ini adalah profil update dari Marsyanda berikut ini. Andriani Marsyanda atau yang lebih dikenal dengan nama Marsyanda lahir di Jakarta 10 Agustus 1989. Anak pertama dari 3 bersaudara ini namanya mulai dikenal saat dirinya membintangi sebuah judul sinetron di tahun 2001 dan kemudian merambah ke dunia tarik suara. Di usia 7 tahun, kedua orang tuanya bercerai dan Marsyanda tinggal bersama ibundanya Rianti Yusuf. Di tahun 2011, di usia 21 tahun, Caca menikah dengan aktor Ben Kasyafani dan dikaruniai 1 orang putri yang diberi nama Sienna Amira Kasyafani. Namun sayang, pernikahan mereka bertahan hanya selama 3 tahun. Pada 27 Maret 2016 lalu, media sempat digegerkan oleh pemberitaan tentang ayah kandung Marsyanda, yaitu Irwan Yusuf yang diamankan oleh petugas P3S Dinas Sosial saat sedang mengemis di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.
Senin 28 Maret 2016, Caca ditemani oleh kekasihnya Egy John mendatangi panti sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur untuk bertemu dengan sang ayah. Wanita berusia 26 tahun ini mengaku jika dirinya memang sudah hampir 2 tahun tidak berjumpa dengan sang ayah. Sore harinya 4 orang dari keluarga ayah Marsyanda datang menjemput ayah Caca secara diam-diam. Beberapa hari setelah kabar penjemputan, kini ayah Caca justru diberitakan kembali ke kawasan Jalan Bangka. Lantas bagaimanakah tanggapan Marsyanda perihal kabar yang menyangkut ayahnya saat ini dan bagaimanakah kondisi terakhir sang ayah? Benarkah kabar yang menyatakan bahwa Caca tidak diberikan izin oleh ibunda Marsyanda, Rianti Sofyan, untuk mengurus ayah kandungnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ini sekarang kita mau tanya update begitu ya berita selanjutnya yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Ada rumpifikasi artikel kita mau tanya ke Marsyanda. Ini artikel yang pertama, Marsyanda akui menikah tanpa ayah. Gitu. Jadi pada saat kamu menikah dengan Ben waktu itu, ayah memang tidak hadir. Tapi sebelumnya kan kamu dan Ben udah datang ya, sudah ketemu ayah. Benar, iya. Jadi memang sebelumnya papa berhalangan lah pokoknya pada saat hari H. Dan sebelumnya aku kenalin Ben ke papa itu jadi dari setahun sebelum nikah, papa udah kenal sama Ben. 2 tahun malah kalau nggak salah ya, kita pernah jalan bareng. Terus begitu beberapa bulan sebelum udah fix nih tanggalnya, tempatnya gitu ya, aku sama Ben ketemu papa, ngobrol, minta restu gitu ya. Terus udah deh. Tapi pada hari H beliau berhalangan hadir. Ini ya. ketika kamu masuki sebuah momen pernikahan waktu itu, kamu sempat mengatakan di Celebrity True Story bahwa sebelum umur 20 Apa tuh? itu kamu masih bertanya kenapa perceraian itu terjadi, apa gitu. Kamu katakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai itu butuh closure sebetulnya. Ketika kamu masuki pernikahan, apakah masih ada pertanyaan itu? Justru memang sengaja aku ibaratnya ngedetox pain-pain di masa lalu aku. Semua orang tuh pasti punya pain di masa lalu ya, semua orang gak terkecuali gitu. Dan biasanya itu akar masalahnya tuh ketika kita di masa kecil, yang tidak disadari oleh lingkungan sekitar kita melakukan itu kepada kita. Nah, yang aku lakukan adalah aku detox diriku sendiri dengan konseling, dengan terapi. Dan it's not like this is kayak sesuatu yang Caca kenapa segala macam. Menurut aku itu agak lebay karena ini it's nothing special kok. Semua orang juga punya masalah itu, cuman mungkin bedanya yang bikin orang bertanya-tanya, Caca nih kenapa? Sampai penasaran karena aku open aja soal cerita minusnya aku. Aku nggak hanya open soal cerita plus-plus aku, tapi aku dengan sengaja, memang aku punya visi dari dulu berbagi ketika masa-masa minus aku pun aku buka ke semuanya gitu. Dan aku sengaja untuk ngehapus semua itu kan nggak nyaman ya. Kita mesti apa ya, luka lama tuh ibaratnya gini, kayak kita belum tentu udah let go, kayak omongan di mulut kita belum tentu kita udah move on. Dan salah satu tanda atau buktinya kita udah bener-bener move on dari masalah di masa lalu itu adalah ketika kita sharing soal masalah itu, dari nada kita bicara tuh udah nggak ada muatan emosi. Kita udah nggak nangis, kita udah nggak bete, udah nggak ada apa-apa. Cerita aja kayak cerita soal tetangga gitu. Itu tanda. Dan aku pengen mencapai goal itu sebelum aku menikah, sebelum aku punya anak waktu itu. Yes. Karena aku tahu kalau misalnya aku menikah atau punya anak dalam keadaan aku masih punya pain di masa lalu, orang pertama yang terkena munceratan ampasnya adalah keluarga. Betul. Paling kena tuh gitu. Apa sih yang kamu rasakan yang kemudian itu menjadi pelajaran kamu ke depannya ketika kamu menjadi ibu? Apa istilahnya, kamu mengatakan pasti ada dampaknya lah perceraian. Apa sih yang kamu kemudian nggak akan terjadi mungkin barangkali kepada Sienna? Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Maksudnya kalau aku sih gini, dari mulai aku umur 19 tahun, aku udah ya punya visi ke depan. Dan pencegahan yang aku lakukan itu kan tentu kita hanya bisa melakukan yang kita bisa kontrol tuh diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, perilaku kita sendiri, mindset kita sendiri. Nah, jadi aku membersihkan diriku sehingga ketika aku sudah punya anak, dan walaupun aku keadaannya bercerai sama Ben, tapi kita berdua healthy, sangat healthy. Dan kita menginformasikan sama Sienna, Nena, ibu sama ayah udah nggak bersama, udah nggak tinggal sama-sama karena ibu sama ayah sudah punya impian yang berbeda di masa depan. Tapi ibu dan ayah akan selalu jadi ibu dan ayah Sienna yang sayang sama Sienna. Karena istilahnya broken home ya. Broken home itu, atau anak broken home itu nggak selalu berasal dari keluarga yang orang tuanya cerai.
banyak keluarga yang orang tuanya tetap bersama tapi dysfunctionalnya itu kuat banget juga. Jadi yang terpenting buat kamu yang kamu lihat sekarang adalah komunikasi antara bapak dan ibu. Yes, dan bagaimana kita bisa, ya itu dia tadi, nggak bikin pengalaman pahit di masa lalu ibu jadi ibu cipratin kesiangan tanpa sengaja. Oke. Ya, karena pernah dengar nggak sih cerita, jadi kayak aku pernah dengar cerita, ada bapak yang keras banget sama anaknya, Karena? apa-apa dipukul. Begitu si bapak itu konseling dan dibuka, ada namanya forgiveness therapy. Begitu dia di terapi, dia cerita sampai sesenggukan bener-bener. Ternyata waktu kecil dia selalu digebukin sama bapaknya sendiri. Oke. Dan banyak orang yang kayak gitu, yang dia terima dulu di masa kecil, yang dia udah bersumpah gue nggak bakal kayak orang tua gue gitu ya. Tapi dia mengulang itu kepada keturunannya karena dia tidak mendetoks dirinya sendiri. Dan yang aku lakukan dulu adalah aku mendetoks diriku. Sebelum kamu Walaupun menikah. resikonya sampai heboh di media, I'll take it karena masa depanku dan orang-orang yang berada di sana nanti worth it, segitu besar mereka Lebih nilainya penting. buat aku. Oke. Sampai walaupun waktu itu ada yang bilang gila calo resiko image lo segala macam. No, orang-orang internal dalam hidup aku, ring satu nih ibaratnya, keluargaku, pasanganku, anakku, itu lebih besar nilainya daripada imageku. Dan memang aku sengaja kok, dalam arti aku pengen merubah definisi yang hampir semua orang milikin mengenai role model ya. Orang tuh nganggep kalau role model itu orangnya adalah harus serba sempurna ya, putih semuanya, nggak ada hitamnya. Padahal itu bahaya kalau kita punya definisi gitu ya, karena kita bisa kecewa sama orang yang kita jadikan role model ketika sisi manusiawinya dia atau Muncul, buruknya tiba-tiba. dia muncul gitu. Oke. So, aku percaya untuk be role model adalah bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi apa adanya kita. Dan kita sebagai, kalau kita pengen diri kita menjadi role model, aku nggak hanya membagi saat-saat ter-excellentku, tapi saat-saat terburukku aku juga bagi. Dan kita lihat gimana aku membangun diriku setelah hal buruk itu terjadi, gimana aku tetap sayang diriku sendiri, sayang masa laluku itu yang buruk, tidak malu, malah memutar semua musibah itu menjadi harta karun di hidupku. Jadi kalau kita baca berita tentang kehidupan Marsyanda itu luar biasa, apalagi kalau melihat berita yang terbaru ayahnya kemudian diamankan dinas sosial. Marsyanda justru komentar bahwa saya justru bersyukur begitu. Seperti apa? Seperti apa dia menghadapi dan apa kabar ayahnya? Kita akan bahas lagi berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Don't Secret. Ketemu lagi dengan Curahan Hati Perempuan. Kita masih membahas seputar perempuan. Kulitku harus dilindungi dari gigitan nyamuk. Sovel Bengkoang baru. Sovel Bengkoang. Berani buat sensasi baru? Menyanyi dengan kreativitas tingkat tinggi dengan ratusan like.